Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Adib selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan kami dari kelompok 7B yang akan membuat artikel ilmiah dengan judul Perspektif Aksiologi terhadap Daringisasi Sistem Kuliah di Perguruan Tinggi pada Era Pandemi COVID-19. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Titania Rinanda Putri Ayu dengan 3 digit NIM terakhir 075. Dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sabrina Sulimani dengan 3 digit NIM terakhir 036. Dan saya Farel Azwardi Azra dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya Salsabila Mukhtar dengan 3 digit NIM terakhir 104. Dan saya Dimas Septo Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 028. Baik, dalam artikel ilmiah kali ini kita akan membahas tentang sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di perguruan tinggi. Bagaimana dampak negatif dan positif yang didapatkan oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran jarak jauh ini pada awalnya tidak umum untuk dilakukan, namun karena pandemi COVID ada di Indonesia sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Sehingga perkuliahan dilakukan menggunakan Zoom, tidak tatap muka secara langsung. Hal ini dirasa sangat efektif, namun tanpa disadari ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi, seperti pada mahasiswa yang mengambil program studi yang harus praktikum dan sebagainya. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Brin. Baik, untuk bab selanjutnya adalah terminologi aksiologi. Nah, aksiologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang memiliki arti norma, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, makna dari aksiologi sendiri adalah suatu bidang atau ilmu yang mempelajari satu hakikat atau nilai tertinggi pada sebuah realitas serta etika yang ada pada perspektif filsafat. Aksiologi dinyatakan sebagai sebuah teori yang memiliki keterkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapat, serta menunjukkan sebuah kaidah yang harus diperhatikan ketika dalam penerapan sebuah ilmu menjadi hal yang praktis. Aksiologi itu memuat pemikiran tentang nilai, yang di dalamnya itu termasuk nilai agama, moral, pendidikan, dan lain-lain. Ya, sudah. Mungkin untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, terima kasih Brina untuk penjelasannya. Poin selanjutnya terkait perkuliahan daring bagi jurusan yang dominan praktik akan dijelaskan oleh Farel. Silakan Farel. Ya, baik. Pandemi COVID-19 pastinya telah memberi dampak yang banyak bagi perubahan yang menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Salah satu bidang yang mendapat pengaruh sangat besar dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah di bidang pendidikan. Pemerintah serta masyarakat berusaha untuk menekan laju pertumbuhan virus COVID-19 ini dengan menerapkan sistem pendidikan dengan bantuan teknologi secara daring atau dalam jaringan. Pembelajaran yang dilakukan secara online ini telah mengubah berbagai pola interaksi antara tenaga pengajar, seperti guru atau dosen dengan para siswa atau mahasiswa, yang membuat mereka belajar dengan jarak yang berjauhan satu sama lain. Pembelajaran menggunakan sistem ini juga mengharuskan berbagai instansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para mahasiswanya demi kelancaran sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara daring ini pastinya dilaksanakan secara menyeluruh di kalangan mahasiswa ataupun siswa tanpa membeda-bedakan jurusan atau keahlian dari mahasiswa. Tak terkecuali pastinya dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang berasal dari rumpun saintek, yang dalam proses pembelajarannya mereka sangat membutuhkan sekali sebuah praktik, terutama untuk mengimplikasikan nilai-nilai yang telah mereka pelajari selama proses belajar dengan dosen atau tenaga pengajar. Dengan adanya perubahan sistem pembelajaran dari yang sebelumnya luring atau luar jaringan menjadi daring, pastinya perubahan ini tidak bisa begitu saja bisa berlangsung karena memerlukan waktu yang tidak sedikit.
Hal ini karena untuk memahami konsep suatu pembelajaran saintek, mereka harus juga menggunakan metode pembelajaran dengan bereksperimen atau bisa juga disebut praktikum. Sehingga mahasiswa yang berkecimpung pada ranah rumpun saintek masih memerlukan adanya kegiatan luring untuk memahami dan mengimplementasikan materi yang mereka pelajari agar lebih baik. Namun, menurut Ulfa dan Mikdar pada 2020, selama masa pandemi, mahasiswa yang berkecimpung pada jurusan saintek mampu beradaptasi dengan baik selama masa pembelajaran daring. Hal itu terbuktikan dengan persentase yang mencapai 78,1% yang disertai dengan adanya peningkatan semangat belajar atau motivasi sebesar 8%. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Farel untuk penjelasannya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan dampak-dampak apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa, khususnya yang mengambil program studi yang dominan dengan teori selama perkuliahan daring ini. Akan dijelaskan oleh Brina. Silakan Brina. Oke, baik. Untuk bagian selanjutnya adalah dampak perkuliahan daring bagi jurusan yang dominan teori. Nah, jika tadi berbicara tentang efektivitas dalam bidang saintek, kali ini dampak perkuliahan daring bagi jurusan yang dominan teori itu memiliki pengaruh signifikan yang positif. Nah, perkuliahan daring ini lebih banyak dampak positifnya karena mahasiswa itu lebih paham dalam menyerap materi yang diajarkan. Hal ini mungkin dikarenakan semenjak perkuliahan daring berlangsung, kreativitas dalam penyampaian pembelajaran itu lebih banyak terasa dan dikembangkan. Para guru dan dosen lebih kreatif dalam menyampaikan teori. Banyak video tutorial yang dibuat, artikel teks, pembuatan desain PPT yang kreatif, dan lebih banyak kuis untuk melatih pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan. Dengan kreativitas yang banyak berkembang dalam sistem perkuliahan daring, mahasiswa itu lebih cepat dan lebih paham. Selain itu, berbagai macam latihan dan kuis itu membuat teori yang disampaikan itu lebih matang, lebih terasa, dan lebih diingat oleh mahasiswa. Nah, penelitian Kuntarto sendiri juga menyebutkan bahwa dalam perkuliahan daring itu efektivitasnya mencapai 81% lebih efektif. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Brina untuk penjelasannya. Untuk poin selanjutnya akan disebutkan apa-apa saja hambatan selama melalui kuliah dari ini dan dampak apa saja yang timbul selama masa transisi dari perkuliahan secara luring menjadi daring. Dan akan dijelaskan oleh Salsa. Silakan Salsa. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan hambatan kuliah daring dan dampak transisi. Munculnya virus COVID-19 membuat hampir segala mobilitas masyarakat yang bertemu secara langsung dan berkerumun harus terhenti. Seperti contohnya adalah perkuliahan, di mana yang awalnya dilaksanakan secara langsung terpaksa harus dilakukan secara daring. Hal ini tentu menimbulkan beberapa masalah, seperti contohnya perbedaan zona waktu mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Mereka harus menyesuaikan zona waktu daerah kampus yang membuat perkuliahan menjadi sangat tidak efektif. Selain itu, kendala teknis seperti susah sinyal, kelancaran jaringan di setiap daerah yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah di Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan sinyal, akhirnya membuat mahasiswa kesulitan untuk menerima pembelajaran. Pengeluaran biaya lebih karena mahasiswa harus lebih banyak menggunakan paket datanya dibanding saat berkuliah secara luring. Hal ini membuat pengeluaran biaya mahasiswa bertambah. Tidak semua mahasiswa memiliki Wi-Fi untuk melaksanakan perkuliahannya. Hambatan-hambatan yang dialami para mahasiswa mengakibatkan banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya mahasiswa, tetapi dosen juga merasakan perubahan yang signifikan ini. Dosen hanya dapat memberikan tugas dan pemaparan materi secara online, di mana ini membuat penyampaian pengetahuan itu menjadi tidak efektif. Tidak ada kepastian bahwa mahasiswa benar-benar memahami yang disampaikan oleh dosen.
Pembelajaran secara online juga tidak dapat menutupi fakta dapat terjadinya kecurangan dalam ujian dan pengerjaan tugas mahasiswa. Hal ini juga merubah kehidupan sosial mahasiswa yang biasanya sangat mudah bersosialisasi menjadi sulit atau bahkan lupa caranya bersosialisasi dengan baik. Hal ini juga berpengaruh kepada kesehatan mental mahasiswa, di mana cenderung lebih mudah stres, kelelahan, dan menimbulkan gangguan mental lainnya. Pandemi membuat semua aktivitas dilaksanakan secara daring, di mana teknologi seketika maju sangat cepat. Bagi kaum milenial, sangat mudah untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi untuk mengajar yang sudah lanjut usia cenderung kesulitan dalam mencerna teknologi yang tergolong berjalan dengan sangat cepat. Akibatnya, mereka kesulitan berkomunikasi dan memberikan materi pengajaran. Banyaknya perubahan yang terjadi dari luring menjadi daring membawa berbagai dampak yang berbeda-beda kepada setiap individunya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Salsa. Untuk poin selanjutnya, dampak positif yang telah diterima selama perkuliahan daring, apa-apa saja akan dijelaskan oleh Dimas. Silakan Dimas. Baik, tugas selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak positif penerapan kuliah daring terutama di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi mobilitas masyarakat sangat dibatasi demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Hal ini menyebabkan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang seperti pendidikan harus terkena dampaknya, yaitu melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi ternyata hal ini tidak sepenuhnya memberikan dampak buruk terhadap mahasiswa. Ada beberapa dampak positif yang bisa diambil dari hal ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menangkap ilmu lebih intens atau privat dengan didukungnya teknologi yang lebih maju dan canggih. Kedua, manajemen waktu yang lebih baik. Mahasiswa tidak perlu membuang waktu untuk berjalan menuju kampus, di mana waktu ini bisa dialokasikan untuk beristirahat dan mengurangi stres atau digunakan untuk mengerjakan tugas. Selain itu, mahasiswa juga membantu pemerintah untuk mengurangi populasi penyebaran COVID-19. Pengurangan mobilitas mahasiswa dalam jumlah besar sangat membantu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Selain itu, mahasiswa juga dapat memulai aktivitas bisnis secara online, di mana ini menambah motivasi dan wawasan baru bagi mahasiswa. Dengan waktu yang lebih luang, mahasiswa dapat merintis usaha online yang dapat membantu perekonomian mereka juga. Baik, terima kasih Dimas untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk kesimpulan akan saya bacakan, yaitu jika dilihat secara aksiologi, realitas dari efektivitas kuliah daring memang sangat terlihat. Dengan kuliah daring ini, pembelajaran tidak terhenti meskipun dengan jarak jauh, tetap bisa dilakukan dari rumah. Perubahan ini dapat diimbangi dengan mahasiswa yang beradaptasi secara cepat. Namun tanpa disadari, hal ini membawa dampak negatif. Mahasiswa merasa bosan, stres, emosi tidak stabil karena hanya beraktivitas dari rumah saja. Oleh karena itu, manajemen waktu untuk penggunaan gadget dan beristirahat ini memang sangat penting. Selain dari dampak negatif yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh mahasiswa yang memilih program studi yang dominan praktikum. Mereka harus memahami materi secara otodidak tanpa melakukan praktikum seperti seharusnya. Selalu untuk program studi yang dominan teori, hal ini memberikan hambatan, yaitu besar kemungkinan untuk mahasiswa melakukan kecurangan ketika melakukan soal atau ujian, mungkin dengan membuka Google dan sebagainya. Berikut kesimpulan dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.